Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Gemini untukmu hari ini tema kita di mana saya merasakan energi negatif yang ada di orang-orang sekelilingmu yang mana dia iri kepadamu. Wow. Kenapa dia iri kepadamu? Nanti kita lihat ya. Di mana mengapa mereka iri, terus kamu terkoneksi dengan apa aja ya dari saya mengambil dari dua kategori, inisial dan zodiak, dan yang ketiga, pesan semesta untuk kalian menyikapi ya orang-orang yang julid ataupun orang-orang yang iri kepadamu ya. Kira-kira bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun itu hanya sebuah games ya, walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf sebelumnya di belakang ada anak saya, dia lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. Gemini. Wow. Kenapa sampai mereka membuatmu kadang-kadang terluka ataupun dirinya yang terluka sendiri karena perbuatannya, yaitu mereka iri kepadamu. Wah, energinya negatif sekali ya. Kenapa? Apakah kamu yang memang membuat mereka iri karena memang disengaja, ataukah pikiran mereka aja yang akhirnya menyakiti diri mereka sendiri? Di sini ada Two of Pentacles. Dia merasa kamu tuh bahagia terus ya. Ada yang iri melihat kamu bahagia. Kenapa? Ya seolah-olah itu kamu tuh penuh dengan kebahagiaan gitu, heboh, terus orangnya rame. Ya pokoknya intinya kayak macam gimana ya, kamu tuh punya banyak teman, terus bisa bergaul dengan siapapun ya. Dia merasa bahwa kamu tuh dipenuhi dengan energi positif, dan banyak juga orang yang suka kamu. Ini ada beberapa yang saya lihat juga di sini. Mungkin dia suka si A, tapi si A nggak suka dia. Dia sukanya sama Gemini. Jadi dia marah, dia iri. Ih, mentang-mentang badan kamu oke, mentang-mentang paras kamu cantik, ganteng ya. Coba aja saya jadi kamu Gemini dan kamu jadi saya. Itu ada pemikiran seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak bersyukur. Dia merasa bahwa Gemini ini terlahir dari orang yang kaya, orang tua yang kaya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa ya, saya lihat juga di sini kamu lebih pintar, lebih berprestasi lah kalau di sekolah ya, sehingga dia merasa ibaratkan kayak kecil gitu. Padahal sebenarnya Gemini merasa biasa aja ya, dia yang terlalu berlebihan karena dia ibaratkan gini, dia mau menyaingimu tapi nggak bisa. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini energi-energi yang paling dominan dari semua Gemini ya. Kalau ada yang terjadi, yang saya sebutkan ada yang terjadi pada dirimu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi yang lain. Karena general reading ya, energi dari banyak Gemini. Kamu mau personal reading, silahkan ke WA ini ya, atau di deskripsi juga bisa ya. Oke, jadi seperti itu, kamu dipenuhi dengan energi positif dan kebahagiaan. Dan dia kan merasa bahwa kok saya hidup saya kok begini-begini aja, kok hidup saya kok flat aja, kok hidup saya nggak berwarna gitu. Sehingga dia membandingkan dirinya dengan dirimu, yang mana kamu ya berbahagia. Padahal kalau dibilang sebenarnya banyak juga Gemini yang sebenarnya tidak berbahagia, tetapi dia berusaha untuk memperlihatkan seolah-olah dia bahagia. Nah ini dia tertipu ya dengan casing.
sehingga ya dia iri padamu. Kita lihat lagi apa kenapa mereka iri kepadamu. Oke, kenapa mereka iri kepadamu? Di sini ada adjustment. Wah, dia merasa bahwa kamu tuh orang tampil apa adanya ya, nggak bertopeng ya. Terus kamu tuh juga mereka merasakan bahwa kamu tuh orangnya tulus ya. Ataupun mungkin kondisinya ini iri karena apa yang kamu lakukan itu selalu berhasil gitu. Entah dalam tanda kutip hal yang baik atau buruk ya. Macam contoh ya, kamu nakal, kamu kalau di sekolah ya, kamu bandel gitu ya, kamu bandel tapi masih nggak boleh ya, nggak boleh ya itu. Tapi kalau dia yang bandel langsung nggak boleh, dia kayak masalah kok orang berbeda membuat apa kok orang itu beda ya, menyapa saya dengan Gemini gitu ya. Ataupun dalam contohnya apa ya, kalau dunia kerja ya, kamu sebagai sales ya, ada target-target dan mungkin kamu manipulatif ya, dalam artian ya nggak apa-apa kita ngobrol basa-basi gitu kan, ataupun mungkin mereka sudah tahu bahwa itu kan cuman bilang diskon padahal sebenarnya nggak diskon gitu, ataupun mungkin ya harganya memang segitu tapi dinaikkan dikit supaya tetap sama. Pokoknya intinya walaupun kamu manipulasi tapi selalu goal ya, apalagi kalau yang berbuat baik. Nah ini ya, dia merasa bahwa kok beda sekali ya orang itu memperlakukanmu atau menyapamu dengan dirinya. Ada kompetisi yang memang dia merasa bahwa kamulah yang terbaik, tetapi dia tidak bisa mengutarakan itu. Oke, begitu ya. Maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Untuk kartu ketiga di sini ya, ada Six of Swords. Wah, di sini ada yang merantau ya. Merantau, dia merasa iri karena kamu menjadi perantau yang sukses. Wah, ini ada beberapa saya lihat dari keluargamu tuh kayak iri gitu ya. Tapi dia kayak macam apa ya? Ya diam aja gitu. Tapi memang perilakunya sudah kelihatan. Kamu pasti tahu bahwa mungkin si A atau kakak saya atau ipar saya ya, dia kok agak sedikit dingin ya, dia sebenarnya nggak suka sama kamu. Kenapa? Karena ya keberhasilanmu, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa kok kamu pulang dari rantau atau tempat yang jauh ya, tidak ingat saya gitu ya, kamu ingat yang lain ya, terus kamu nggak kasih saya uang ya, bagi berkatnya kok pilih-pilih gitu, ataupun mungkin kok kamu kasih si A banyak saya sedikit ya, dia membandingkan. Karena di sini ada orang jauh ya, yang memang juga tidak suka dengan pencapaianmu. Jadi dia merasa bahwa orang-orang yang jauh ataupun sama ya, kamu sama-sama merantau atau mungkin kamu pulang dari tempat yang jauh, dia pun sama, tapi kamu lebih dan kamu ada dibanggakan dari mungkin family ataupun mungkin orang tua ya. Dia merasa iri aja. Ada pembandingan di sini. Padahal kamu sebenarnya bukan kamu yang salah ya. Orang-orang kan memang mungkin lebih care terhadap kamu, tetapi dia kayak macam tidak suka sama kamu. Karena orang memperlakukan dirimu dan dirinya tuh berbeda. Nah, ini ada mungkin adikmu atau kakakmu ya. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu sendiri ada yang tidak suka ya, karena macam contoh kamu lebih disayang sama apa ya? Sama keluarganya dibandingkan dia ya, dia lebih diperhatikan, ataupun bahkan saya lihat juga di sini mungkin orang tua ya, dia membandingkan antara orang tua kamu, orang tua macam contoh ya, orang tuanya sayang kamu tapi orang tua kamu nggak sayang dia gitu. Apalagi kalau dalam hal kompetisi keuangan ya. Di sini pun mungkin sama ya, ada hubungan LDR ya, terus tiba-tiba anak itu lebih ke kamu contoh ya, walaupun mungkin kamu udah lama tidak bersamanya, tapi dia lebih dekat dengan kamu, padahal tiap hari ini dia bersama dia nih, tapi pada saat ada kamu dia lebih koneksinya ke kamu ya. Jadi ini ada rasa cemburu seperti gitu. Oke, berikutnya kita lihat kartu apa.
Ada Knight of Cups. Wow, saya lihat di sini dia merasa hidupmu tuh jauh lebih menyenangkan, hampir mirip di sini diberkati, penuh dengan sukacita, penuh dengan keberhasilan, keberkatan, ya. Dia melihat saja dari prestasimu yang seolah-olah itu melejit, ya. Yang mungkin dulu dia menganggapmu biasa aja, ya, tapi ternyata melejit. Contohnya ya, dia sudah duluan jadi pegawai. Wah, sudah heboh. Wah, saya jadi pegawai gitu. Saya hebat, saya pintar. Ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan dengan kamu. Saya ini hebat, saya ini pintar, ya. Dia membanggakan dirinya sendiri. Mungkin kamu ya nggak punya apa-apa gitu. Tapi ternyata kamu berwirausaha, ternyata pada saat sekarang, ya, penghasilan kamu jauh lebih banyak dibandingkan dia yang walaupun mungkin kondisinya dia pegawai, ya, sudah terima di perusahaan besar pun, tetapi saya lihat di sini dari segi mungkin ya, kalau mau dibilang dari segi penghasilan mungkin sama atau mungkin lebih. Kalau sama, seandainya kalau sama, dia merasa bahwa kamu hidupnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena kamu lebih happy tanpa tekanan. Dia hidup dengan penuh tekanan. Ini dia membandingkan dirimu dengan dirinya, ya. Ataupun ada juga yang merasa bahwa contohnya nih ya, kalau di sini ada pasangan yang memang kurang komunikasi, seolah-olah saya yang cari uang, kamu yang nikmati. Ada seperti gitu ya. Saya yang capek, kamu tinggal enak-enak aja, santai-santai di rumah, ujung-ujungnya pergi ke salon, pergi ke ini, habiskan uang saya. Ini ada beberapa pasangan yang merasa seperti begitu ya. Kayak merasa bahwa beban, bukan tanggung jawab, ya. Jadi ngapain nikah kalau begitu ya? Lucu ya. Karena memang di sini ada beberapa pasangan yang merasa beban. Ya. Coba ya seandainya saya jadi wanita. Kalau saya jadi wanita kan saya yang jadi tanda-tanda uang aja. Di rumah jaga anak. Padahal mereka nggak tahu bahwa jaga anak ini juga kan sangat luar biasa capek ya. Urus rumah, ya. Belum lagi mungkin gajinya nggak seberapa, tapi kita yang harus ngatur, ya. Dibilangnya boros kalau habis, ya. Sakit hati juga ya. Ini contoh. Bukan berarti saya membela perempuan karena saya wanita. No, tidak. Tetapi ada yang seperti begitu. Jadi kalau macam contohnya seandainya suami atau para lelaki yang mendengarkan ini, berarti kamu harus tahu juga bahwa wanita tidak seperti yang kamu bayangkan gitu. Mereka juga susah, apalagi mengatur semuanya, terus membereskan semuanya, membersihkan semuanya. Wah, harus saling membantu gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi orang-orang iri kepadamu karena kamu orangnya penuh dengan hoki, kamu orangnya mandiri, kamu orangnya penuh dengan happy ya, penuh dengan energi kebahagiaan, energi positif. Apa yang kamu kerjakan bisa ya, optimis dan berhasil ya. Banyak yang suka kamu, banyak yang care sama kamu ya, banyak mereka malah sayang ya, lebih menyayangi kamu dari dirinya sehingga dia merasa cemburu. Dan ya kalau mau dibilang ada beberapa yang memang merasa bahwa kamu tuh penuh dengan keberuntungan ya, dimana hanya duduk diam di tempat dapat rezeki. Ini lebih ke pasangan nih ya. Di pemikirannya wanita ibu rumah tangga itu hanya duduk diam di tempat dapat rezeki. Padahal dia nggak tahu bahwa capek juga urus anak ya, belum lagi menyetrika, mencuci, membersihkan rumah, masak dan semuanya ya, membersihkan halaman. Wah, 24 jam loh ya. Jadi ya seperti gitu, karena pola pikirnya seperti gitu. Makanya mungkin kalau dibilang kamu dengar tarot, berarti kalau seandainya laki-laki, berarti kamu harus rubah mindset kamu tentang istri kamu ya, penilaian kamu terhadap istrimu. Tetapi kalau seandainya karena ini ditujukan untuk khusus wanita ya, ataupun mungkin kondisinya ada juga pria yang cuma duduk santai-santai aja, karena ada saya lihat di sini wanita Gemini yang berkarir. Jadi urus semuanya itu dia gitu. Sampai pun ya untuk urusan rumah juga dia. Jadi seolah-olah ini suaminya nih nggak ada fungsi. Fungsinya hanya duduk diam di tempat aja. Ya, ini bisa juga. Karena ada beberapa saya lihat di sini suami malas atau nggak bekerja ya, bukan malas tapi ya mungkin karena sudah enak istrinya kerja, jadi dia juga lebih nyaman. Ngapain saya mau capek-capek? Saya istri saya sudah bekerja, sudah bisa memenuhi semuanya ya. Jadi kamu bisa komunikasikan dengan baik ya. Jangan sampai trouble ke depannya, karena ini masalah setaraan dan ketidakadilan. Ada yang merasa tidak adil seperti gitu dalam hubungan.
terutama dalam keuangan ya, harus dibicarakan. Mungkin sekarang biasa-biasa aja dia masih iri, tapi kalau irinya ini kan ibaratnya kayak macam gunung meletus tuh ya, masih panasnya berapa ya, panas pinggang, saking panasnya akan meledak suatu saat nanti. Nah ini hati-hati. Oke, itu yang saya lihat ya dari hubunganmu, dari koneksi kamu ya. Jadi siapa orangnya ya silahkan kamu pikirkan sendiri. Saya di sini hanya bisa memberikan kisi-kisinya aja. Oke, dan untuk koneksi berikutnya di sini ada inisial dan zodiak. Di mana saya sudah menarik energi zodiak dan inisial. Saya ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf G. Maaf berisik ya. Ada O, ada huruf H, ada R, ada M, K, Q, E, Y, F, U, M, G, L, D, dan A ya. Oke, jadi untuk koneksi inisial ada G, O, H, R, M, K, Q, E, Y, F, U, M, G, L, D, dan A. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Mungkin di inisial tidak ada, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak ya. Kita lihat di sini kamu ada terkoneksi dengan bintang Cancer, ada Capricorn, Aries, ada Libra, ada Virgo, dan Gemini. Oke, jadi untuk inisial sudah dari zodiak ada Cancer, Capricorn, Aries, Libra, Virgo, dan Gemini. Oke, itu yang saya lihat dari kedua kategori inisial dan zodiak. Dan terakhir di sini saya mau pesan semesta untukmu, apa yang harus kamu lakukan. Saya kocok kartu dulu. Yang harus kamu lakukan, yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk menyikapi orang-orang yang iri kepadamu ya. Saya ambil 3 kartu, 2, 3. Oke, di sini ada The Magician, ada The Hangman, dan Seven of Cups. Wah, semesta mau sampaikan kepadamu, gak usah terlalu, kalau macam contohnya ya, mereka ada bicara kamu ataupun apapun, menyalahkanmu ya karena iri, ataupun mungkin membongkar aib-aib kamu, ribut ya, mencari masalah, gak usah ditanggapin ya, jadilah dirimu sendiri. Terkadang kamu itu menanggapi itu, jadi ibaratkan gini, kamu itu sudah maju mundur lagi, karena apa? Gak enakan, karena takut ya, biarin aja. Bagaimana kamu bisa melejit kalau kamu maju mundur ya. Setiap hari tanggal aja itu tahun itu berganti ya. Kamu masa maju mundur. Macam contoh ya, kamu sudah dibilangnya naik jabatan nih ya, tapi kamu dikomplain ya, begini. Udah deh kalau gitu saya lepas job aja. Bicara mental kan. Padahal sebenarnya kamu harus tahu bahwa kalau kamu sudah ada di jabatan itu, berarti kamu punya tanggung jawab tuh akan lebih, dan kamu harus bisa menyelesaikan setiap masalah itu. Masalah harus diselesaikan, bukan hanya langsung menyerah. Gitu ya. Saya lihat di sini kamu cepat down. Macam contoh, ada orang yang iri, tiba-tiba dia cerita kamu langsung marah. Biarin aja. Ya. Kalau dia iri kan tanda tak mampu, berarti dia merasa kamu itu lebih up dari dirinya. Bukan berarti dia mencari-cari kesalahanmu. Dia mencari-cari kesalahanmu untuk menjatuhkanmu. Ya, kalau kita bicara pasangan bagaimana Kak Ica? Kalau bicara pasangan ya itu sama. Dia hanya mau memanfaatkan kamu dari sisi dirinya, yang mana dia mau santai. Terus bagaimana Kak? Ya terserah dari kamu. Yang penting saya sudah bilang, dia iri sama kamu, dia mau hidup santai. Kalau dalam artian itu pun kalau seandainya pasangan dia ini ya, dia merasa bahwa kamu tuh beban. Padahal sebenarnya kalau memang kamu menjadi beban, ya kenapa dia harus nikah, itu dalam tanda kutip ya. Ataupun kalau seandainya kamu yang berusaha, dia yang santai, berarti ya kamu harus bicara sama dia. Ini kan harus ada penyelesaian. Berarti dalam artian gini, saya bicara tarot ini berarti kan
kamu tahu, oh ternyata begini toh, oh yang harus saya lakukan harusnya begini. Bukan, oh Kak Ica bilang suamiku nih pemalas, ya sudah deh saya marah aja, saya diam aja. Padahal seharusnya kan kamu komunikasi dengan pasangan, sayang kenapa kamu nggak mau kerja, atau ada masalah atau bagaimana, ya dibicarakan. Saya juga nih lagi begini kondisinya, terus kalau kita nggak bekerja kita nggak bekerja bagaimana, ya harus memberikan apa ya, pemahaman, bukan langsung tambah marah. Oh ternyata dia pemalas, kamu udah tahu dia pemalas, berarti kamu yang bagaimana caranya supaya dia rajin, ya kamu yang harus membangkitkan semangat dia untuk bisa semangat bekerja, bukan langsung oh Kak Ica bilang ternyata dia malas nih ya. Awas ya, jangan tambah marah ya. Terkadang itu kamu lihat dari sisi negatif, jangan lihat dari sisi negatif, langsung lihatlah dari sisi positif, ya. Kalau ada yang mau menghancurkanmu, biarkanlah dengan mereka, tidak usah terlalu takut. Ingat, karma selalu ada. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, ya. Orang yang iri, orang yang dengki itu rezekinya nggak bagus. Kamu nggak usah terlalu mau ikut-ikut, ya. Jadilah diri sendiri, jadilah orang yang penuh dengan rasa syukur. Karena ingat, kamu tadi ya penuh kelimpahan, tapi terkadang itu kamu merasa bahwa saya kurang juga. Karena circle kamu ada di posisi orang-orang yang tidak bersyukur. Padahal mereka melihat kemampuanmu loh bagus. Cuman mereka ada yang kadang-kadang menakut-nakutimu supaya kamu jangan naik, kamu jangan up lebih dari dia. Contoh ya, kamu mau buka usaha, dia tahu bahwa contoh kalau kamu tuh usahanya bagus gitu. Contohnya usaha bagus, macam contoh saya mau ini loh jualan online ya. Dia tahu kamu tuh marketingnya bagus gitu ya, cara pendekatan customer ataupun apapun ini bagus ya. Tapi dia takut-takutin supaya kamu jangan buka usaha ya. Jangan, nanti bangkrut ataupun ini. Belum coba aja udah bangkrut, udah merasa rugi. Berarti kan dia menakut-nakutimu supaya kamu jangan lebih dari dia. Ibaratkan kamu ya kalau miskin ya miskin aja, jangan kamu mau lebih dari saya. Nah ini tanda kutip, ya. Karena ada beberapa yang memang menginginkan kamu nggak maju, seperti gitu ya. Oke, jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, selalu rendah hati, selalu bersyukur ya. Apa yang ada dalam hatimu yang positif, selama kamu tidak merugikan orang lain, jalankan ya. Dan selalu fokus pada tujuanmu, tentukan tujuan, harus ada action. Dan kalau dibilang penuh dengan percaya diri. Jangan terlalu baper, jangan terlalu cepat tersinggung, supaya hidupmu jauh lebih baik. Ya, karena kalau kita tersinggung kan berarti sama saja kita membenarkan apa yang mereka ucapkan. Nggak usah terlalu tersinggung ya. Kalau nggak benar ya sudah, kamu tahu bahwa nggak benar, ngapain saya mau urus ya, ngapain saya mau harus capek-capek habiskan energi saya dengan yang nggak jelas, dengan orang yang tidak sevibrasi. Bahkan kamu harus jauh dari circle-circle yang orang toksik, orang-orang yang tidak mau maju, tidak mau mendukungmu. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.